Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan Albi Celeste, juara bertahan, Argentina, melaju ke babak final World Cup 2026. Kemenangan dengan kerja keras selama 120 menit melawan Swiss 3-1 membuat tim asuhan Lionel Scaloni ini semakin dekat untuk mempertahankan gelar juara yang mereka raih di Qatar 4 tahun lalu saat mengalahkan Prancis di babak final. Dan tidak mudah memang bagi Argentina, paling tidak ya, untuk 3 pertandingan terakhir sejak masuk di fase gugur. Melawan Cape Verde mendapat perlawanan sengit dari tim yang baru pertama kali ikut di Piala Dunia, dan Argentina bisa menang dengan 3-2. Kemudian melawan dengan Mesir juga di babak 16 besar. Bersusah payah setelah ketinggalan dengan 0-2 untuk bisa membalikan keadaan di 11 menit terakhir dengan 3-2. Dan di 8 besar menghadapi Swiss, Argentina dipaksa kembali bermain 120 menit. Ya, ini untuk kedua kali yang mereka dapatkan setelah lawan Tanjung Verde untuk bermain dengan durasi yang panjang, harus lewat perpanjangan waktu setelah di waktu normal bermain imbang. Dan Argentina akhirnya mendapatkan 2 gol tambahan. Setelah 1-1, pemain pembeda memang dengan gol dari Julian Alvarez. Kemudian ditutup oleh Lautaro Martinez. Maka lengkap sudah 3-1 untuk Argentina, dan mereka akan menghadapi England atau The Three Lions yang sebelumnya mampu mengalahkan sang kuda hitam Norwegia lewat pertandingan seru juga perpanjangan, dan Jude Bellingham menjadi pembeda. Kembali pemain asal Real Madrid ini mencetak brace, dan England menang dengan 2-1 setelah sebelumnya kebobolan 1 gol disamakan oleh Jude Bellingham, dan akhirnya Bellingham pula yang menentukan kemenangan, memanfaatkan bola rebound setelah dihantam atau ditembak oleh pemain tengah Morgan Rogers. Morgan Rogers ini dari sudut yang tengah tapi masih bisa ditahan oleh Nilan, namun pada saat yang tepat muncullah Bellingham untuk bisa menaklukkan gawang lawan. Kemenangan ini saya pikir disambut dengan luar biasa, gegap gempita oleh fans fanatik bagi England ya. Dan akhirnya Thomas Tuchel yang baru pertama kali menangani England membawa tim ini ke babak semifinal. Artinya dengan majunya Argentina bersama dengan England di babak semifinal melengkapi 4 tim yang berada di semifinal, karena sebelumnya Prancis setelah mengalahkan Maroko dan juga dengan Spanyol yang mengalahkan Belgia sudah membukik tiket di babak semifinal. Nah, di sini menggambarkan bahwa tradisi memang sulit untuk dirombak. Kenapa saya bilang tradisi? Karena yang maju ke final 4 tim ke semifinal ini adalah tim-tim yang punya rekor menjadi juara dunia. Argentina juara bertahan, bahkan 3 kali menjadi juara dunia. Prancis 2 kali menjadi juara dunia. Kemudian dengan England 1 kali menjadi juara dunia. Spanyol 1 kali menjadi juara dunia. Jadi yang akan menjadi juara dunia adalah mereka-mereka berada di kelompok 8 ya, plus Italia yang tidak lolos. Yang hadirkan di World Cup 2026 ini adalah 7 tim yang menyandang sebagai mantan juara dunia. Ya, yang lain sudah tersisi ya, Jerman sudah tersisi, Brasil sudah tersisi, yaitu sebagai juara-juara dunia, yang Uruguay juga sudah tersisi. Maka tinggal 4 ini. Tadinya saya berpikir bahwa mungkin saja akan ada juara dunia baru ketika di 8 besar itu menempatkan 4 yang sekarang masuk ke semifinal dengan ada 4 penantang. Norwegia, ada Maroko, ada Belgia, dan ada Swiss untuk bisa merombak tradisi ini. Tapi ternyata memang sulit ya untuk bisa masuk lebih jauh, karena hanya tim-tim yang punya mental juara, yang saya bilang dengan latar belakang tradisi yang kuat, yang akhirnya bisa sampai juga ke babak semifinal. 4 tahun lalu juga di final menempatkan Argentina dan Prancis, dan Prancis bisa memberikan perlawanan sebelum kalah lewat adu penalti lawan Argentina. Nah, di Rusia juga begitu, yang juara Prancis ya.
mendapat perlawanan dari Kroasia, tapi akhirnya mereka yang menjadi juara. 2014 juga di Brasil yang juara Jerman, bahkan berhadapan dengan Messi saat itu dengan Argentina di final. Jadi memang sulit ya untuk bisa mendapatkan tambahan lagi satu peserta untuk menjadi juara dunia baru. Karena terakhir kali tim baru yang menjadi juara dunia adalah Spanyol. Jadi La Furia Roja ini di 2010 di Afrika Selatan itu mampu menjadi juara untuk melengkapi sebagai tim ke-8 yang menjadi juara dunia setelah mengalahkan Belanda di babak final itu dengan 1 gol. Tapi setelah Spanyol 16 tahun kemudian sampai pada tahun pegelaran edisi ke-23 World Cup 2026 ini tidak ada lagi yang bisa menjadi juara dunia. Karena sudah dipastikan kan 4 yang saya bilang tadi. Argentina, England, kemudian ada Spanyol dan Prancis yang akan beradu ya. Jadi siapapun yang ke final sudah pasti mereka-mereka ini tetap bertahan di kelompok 8 itu yang sejak tahun 1930 sampai saat ini hanya berkutat di 8 tim tersebut. Karena kita tahu Brasil juara 5 kali, kemudian ada Jerman 4 kali, Italia 4 kali, Argentina 3 kali, kemudian dengan Prancis 2 kali, England 1 kali, dan Spanyol 1 kali juara. Nah pertanyaannya apakah Messi ini mampu melakukan back to back menjadi juara yang sebelumnya pernah hanya dilakukan oleh Italia pada tahun 34-38 dan Brasil pernah menjadi juara di tahun 58 dan 62 dan sekarang Argentina menghadapi itu. Tapi Prancis juga punya harapan untuk bisa menjadi juara. Jika mampu dilakukan dengan baik oleh Didier Deschamps di akhir di last dance dia sebelum dia mundur, maka dia akan menjadi pelatih pertama yang 3 kali membawa tim ini maju ke babak final di pesta bola dunia, pesta akbar ini, juara 2018, runner up 2022 dan sekarang kalau mereka ke final dan juara, wah itu luar biasa. Tapi sebelum ke sana Prancis harus menghadapi La Furia Roja Spanyol yang juga berkeinginan menjadi juara ya untuk kedua kali di pentas akbar ini. Masih ada England yang juga berharap setelah 60 tahun yang lalu mereka juara tahun 1966 mengalahkan Jerman di babak final di Wembley. Sekarang Harry Kane dan kawan-kawan ingin melakukan juga untuk yang kedua kali, berarti ada bintang 2. Namun ada tim Tango Argentina dengan Lionel Messi yang akan menjadi last dance bagi Messi di Piala Dunia kali ini. Kalau mereka bisa menjadi juara 4 kali, menyamai 4 gelar yang diraih oleh Jerman dan Italia, semakin mepet untuk mengejar Brasil yang sejauh ini masih ada di atas dengan 5 kali juara. Tapi bagi Messi dan kawan-kawan setelah melewati Swiss, mereka harus bisa melawan England. Tidak mudah memang untuk bisa menghadapi Inggris, perlu perjuangan dan ini yang ditunggu. Semifinal yang ideal saya pikir ya, yang menempatkan Argentina melawan Inggris dan kemudian Spanyol yang menantang Prancis. Nah, kita akan tunggu siapapun yang akan ke final, pasti akan ramai karena semifinal ini melibatkan 4 tim dengan aura juara yang sangat tinggi dan ini semua big match. Baik Prancis dan Spanyol dan juga dengan England Argentina. Dan ini pasti semua akan berpikir apakah Messi memang akan mewujudkan ya impian dia, bukan saja membawa Argentina juara tapi kemudian menjadi top scorer karena dia sedang berebut top scorer dengan Kylian Mbappe ya untuk bisa menjadi peringkat teratas. Jadi ada 3 pemain sebenarnya yang masih akan punya harapan menjadi top scorer selain Messi dan Kylian Mbappe. Ada Harry Kane, juga ada Jude Bellingham. Yang menarik di antara 4 pemain ini 3 tuh pemain depan memang ya, 2 pemain depan antara Mbappe dan juga dengan Harry Kane, tapi 2 di gelandang, Messi dan juga dengan Jude Bellingham. Jadi Inggris itu punya 2 pemain top ya, ada Kane dan juga dengan Bellingham yang sudah mengoleksi 12 gol di 2 pemain tersebut. Tapi Argentina hanya punya 1 ya, walaupun Alvarez sudah membuat gol pertama dia di Piala Dunia, juga ada dengan Lautaro Martinez, tapi Messi yang mereka menonjolkan dengan ada di atas ya dengan 8 gol. Nah, kemudian dengan Prancis juga masih ada Dembele sebenarnya yang mengikuti jejak bagi Kylian Mbappe, tapi Kylian Mbappe ada di atas dengan 8 gol. Jadi memang ramai dalam perburuan untuk bisa mendapatkan sepatu emas di World Cup kali ini dan Messi ingin mengawinkan itu sebagai top skor dan membawa Argentina juara, bisa juga sebagai pemain terbaik. Nah itu yang kita akan nantikan di pagelaran
kali ini. Jadi selamat buat 4 tim yang sudah melaju ke babak semifinal. Argentina yang mengalahkan Swiss dengan 3-1 lewat perpanjangan. Demikian juga dengan England yang mengalahkan Norway. Erling Haaland gagal untuk bisa membawa Norway membuat sejarah lagi. Karena 8 besar itu sudah cukup sejarah besar buat Norway. Tapi karena mereka bisa gagal ya, dan Haaland tidak berkutik sama sekali, bahkan ditarik keluar di babak kedua untuk menghadapi Inggris, dan Inggris bisa menang dengan 2-1. Dan kita akan nantikan apakah Inggris akan ketemu dengan Prancis di final, atau Inggris dengan Spanyol, atau Argentina dengan Prancis, atau Argentina dengan Spanyol. Itu yang masih menjadi misterius yang kita masih akan tunggu sampai pada babak semifinal berakhir di 15 dan 16, dan juga di babak final yang akan berlangsung tanggal 19 atau 20 Juli waktu Indonesia bagian Barat. Dengan saya Bung Ropan, wassalam, ciao.